Indonesia ala Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kepo, kita bertemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rewen. Hai Kepo Ben. Halo. Tumben malam hari ini kalian bajunya warna-warni sih. Soalnya kita cemerlang malam ini. Ini cowok pakai pink lagi ya. Merah. Oh merah. Kenapa pakai merah? Kenapa pakai merah? Kenapa yo? Coba Gus. Merah tuh berani, Gus. Merah berani. Kalau hitam? Hitam apa ya? Layatan. Innalillahi. Nggak sampai situ. Apaan malam-malam kayak gini pakai baju nggak jelas? Kenapa? Biar kreatif gitu. Biar kelihatan kreatif. Kamu tahu kreatif itu dari bahasa apa? Nggak tahu. Kreatif, aktif. Ya nggak apa-apa sih. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya adalah tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Tidak akan saya bacakan semuanya. Di antaranya adalah yang pertama, syabun nasaba bi ibadatillah. Syabun nasa bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Jadi kalau orang itu selalu mendekat daripada Allah, dia akan mendapatkan pelindungan. Kemudian yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Kamu senang sama cewek karena Allah. Makanya kalau Nixel senang dengan cewek, lakukan satu di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah seorang laki-laki. Ini yang susah nih. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Tapi laki-laki itu berkata, Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut dengan Allah. Di kegemilangan Islam yang menerapkan aturan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, kita melihat banyak pemuda-pemuda unggul yang luar biasa. Menjadi ulama-ulama yang ilmuwan, yang kreatif dan lain sebagainya. Contohnya Ibnu Sina. Ada lagi Ibnu Rus, Al-Khwarizmi, Al-Zahrawi, Jabir bin Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah. Mereka berilmu dan mereka mempunyai kreativitas yang luar biasa. Ingat, pemuda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Dan misal harus tahu, di dunia ini ada 3 hal yang paling dibenci oleh orang. Apa tuh, Gus? Yang pertama, otak kosong. Yang kedua, omong kosong. Dan yang ketiga, dompet kosong. Narasumber saya malam hari ini spesial. Saking spesialnya pakai telur. Siapa dia? Kita lihat profilnya. Menggandeng semua pihak. Karena ini tugas berat, kami sangat prihatin jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kok bisa tahu kesukaan saya cari dok? Jodoh. Mungkin kebetulan. Oke. Bandung kan ada sama apa? Lotek. Lotek. Walaupun kita sekarang zaman high tech ya. Malam ini bersama Pak Sandi. Sandiaga Uno, menteri kita yang luar biasa. Assalamualaikum. Selamat malam, Gus. waalaikumsalam. Papa online, Papa online. Gus Mari, Pak Menteri. online ini, Gus online. Gus online. Jadi sebenarnya Gus online. Gus Oli kata Gus Oli, Gus online. Oh, Gus Ali.
Tapi nggak asik banget ya only itu. Mas Menteri, saya manggilnya Mas Menteri atau Bro Menteri atau Papa Online ini? Sakarepe wae, Mas. Sakarepe wae. Kalau bahasa orang Jogja anu Mas, sakarepmu Gus. Sakarepmu, Gus. Pak Menteri sehat ya? Alhamdulillah, wa syukurillah. Ini bener baru pulang dari Bali Mas? Betul, saya sekarang kan banyak beraktivitas di Bali, Gus. Nggih. Ya, kita prihatin sekali keadaan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Jadi Sudah berapa lama di Bali? saya ini semenjak bertugas sudah mulai bulan Januari lebih banyak berkegiatan di Bali. Di Bali ya? Karena kita mempersiapkan pembukaan kembali Bali untuk pariwisata, terutama wisatawan mancanegara ya. Karena sekarang kan masih ditutup. Nah, kita harapkan wisatawan mancanegara ini bisa dibuka dalam satu konsep yang kita sebut Free COVID Corridor atau Travel Bubble. Jadi itu secara terbatas kita akan membuka dan bertahap. Barangkali pemirsa pengen tahu Mas, keadaan Bali hari ini seperti apa sih? Sedih sih, prihatin ya. Saya melihat hotel-hotel itu banyak yang tutup. Restoran lebih banyak yang tutup. Biasanya saya lari tuh Gus di kawasan Kuta, Seminyak, Legian itu kan setiap nggak sampai 50 meter ada minimarket itu tutup semua Gus. Cuman satu yang buka. Jadi saya melihat bahwa ini pukulan yang terdahsyat untuk Bali. Bom Bali pertama, bom Bali kedua, Dan krisis lebih parah global ini paling parah. Karena ekonominya terkontraksi sampai minus 12%, kuartal ketiga minus 12%, kuartal keempat, dan tahun 2020 itu minus 9%. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi Mas Menteri ngomong soal Free COVID Corridor. Nah, kita lihat videonya. Memasuki antrian vaksinasi, bagaimana perasaan Anda? Rasanya seneng dan gemeter. Takut berani. Tadi Pak Agung vaksinasi itu mungkin Pak. Pertanyaan saya, Mas Menteri, ini hanya berlaku untuk Bali atau rencana untuk semua destinasi yang ada di Indonesia? Rencananya di semua destinasi wisata yang ada di Indonesia, terutama destinasi-destinasi unggulan, destinasi-destinasi prioritas, dan juga destinasi-destinasi yang diminati oleh wisatawan domestik, wisatawan lokal. Nah ini kita mulai, kan ada 3 pilar yang kita, tentunya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, testing, tracing, dan treatment. Jadi 3M, 3T, dan vaksinasi ini merupakan pilar selanjutnya. Jika vaksinasi sudah lebih terdistribusi, kita lebih patuh dalam protokol kesehatan kita, testing kita juga kita bisa lebih tingkatkan secara berkala. Nah inilah yang memberikan sinyal bahwa kita sudah lebih siap untuk membuka perbatasan kita untuk wisatawan-wisatawan mancanegara. Oke, saya itu kalau Mas Sandi ngomong 3M, saya fobia Mas. Karena saya dulu kalau pengajian di desa-desa itu sanggungnya 3M Mas. Apa itu 3M? Matur nuwun Mas Miftah. Jadi Pak Menteri pernah menyampaikan menghadirkan wisata pendidikan di Bali. Nah, pertanyaan saya, sudah berjalankah? Sekarang sudah mulai, walaupun skalanya masih terbatas, tapi kita akan lebih mendorong karena sekarang ini sudah Bali menjadi satu destinasi yang menyelenggarakan work from destination atau bekerja dari destinasi wisata. Jadi mungkin bekerjanya di Singapura atau di Jakarta atau di Surabaya, tapi mereka berlokasinya di Bali dengan virtualisasi, dengan digitalisasi, mereka terhubung. Itu targetnya domestik apa asing Mas? Sementara ini masih domestik. Domestik ya. Tapi nanti setelah dibuka, karena Bali ini menjadi destinasi paling favorit di dunia untuk dikunjungi pasca Covid. Nomor 1 itu Bali, baru London, baru Dubai. Jadi kita ini harus ngambil kesempatan untuk mengambil peluang mencetak pemenang. Nah, kita lihat karena animo masyarakat begitu besar, kita harus siapkan infrastrukturnya, kita harus siapkan jaringannya. Nah, kalau lebih banyak lagi yang bekerja dari Bali, berarti kan harus juga lebih banyak yang bersekolah dari Bali. Yang bersekolah di Bali. Karena anaknya juga kan harus ikut. ikut. Saya punya postingan. Nah,
Mas Sandi ngasih sepatu. Saya ini melihat Mas Adi ini rajin dan ya ini nggak direncanakan sebelumnya. Saya lihat sepatunya agak lusuh gitu. Diganti gitu ya? Terus saya punya sepatu yang salah satu sepatu favorit saya ini Ventela Shoes. Jadi Ventela Shoes ini diberikan oleh ownernya sendiri, desainernya sendiri. Menurut saya ini akan sangat berkesan buat Mas Adi. Jadi langsung aja spontan saya berikan pada saat itu. Kebetulan ukuran kaki kita sama. Nah, saya cuma pengen bilang sama Mas Menteri ukuran sepatu saya 42 Mas. Sama Gus. Sama 43 juga. Tapi ngapunten Gus, ini harganya mungkin Endorse Mas, endorse. Aduh. Ini ada postingan Pak Menteri juga hashtag ini hashtagnya dia, support brand lokal. Iya, itu support brand lokal. Memang program kementerian? Program pribadi saya, waktu saya belum ditunjuk di kementerian, tapi karena kita di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor dan salah satu sektornya adalah fashion. Ini sekalian, mumpung Indonesia sekarang lagi menggalakkan program atau gerakan nasional BBI, Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Jadi ini kita sandingkan dengan Bangga Berwisata di Indonesia, hashtag di Indonesia aja, dan Bangga Beli Kreatif. Jadi dengan beli kreatif lokal ini kita akan mendorong produk-produk UMKM, produk-produk industri kecil menengah, anak-anak bangsa untuk dipromosikan, dan ini salah satu cara kita untuk meningkatkan ekonomi, khususnya di kalangan ekonomi. Saya mau tes konsistensi Mas Sandi, bener nggak yang dipakai beliau ini brand-brand lokal? Kita lihat satu-satu. Ayo. Sepatu Mas, lokal kah? Ini sepatu. Ini sepatu memang kelihatannya buatan Itali, tapi ini mereknya bukan merek Pra yang Itali, tapi ini Prabu. Prabu. Ini buatan Bogor. Sudah kualitasnya ekspor. Kalau kayak gini kira-kira harganya berapa Mas? Ini pricing pointnya tuh sekitar 800.000 sejutaan gitu. Baju sekarang? Baju ini dari kebetulan setiap hari Selasa di kementerian kita melakukan memakai baju nasional. Jadi ada ini daerah ya? Dari daerah, ini adalah baju dari Sumatera Utara, dari Danau Toba. Kebetulan ulos. Dompet. Saya Gus, sudah hampir 3 tahun ini nggak pernah bawa dompet. Nggak pernah bawa dompet, Mas? Nggak pernah bawa dompet. Lah, pertanyaan saya, kalau dompetnya barangkali lokal, isi dompet, dolar apa lokal? Sekarang pakai ini Gus, pakai QRIS. Oh, QRIS. QRIS itu e-money. E-money yang dari BI sekarang didorong. Kalau saya termasuk aliran realistik Mas. Yang ada real-realnya saja. Bangga buatan ini kacamata Indonesia. juga lokal. Lokal juga? Lokal. Wow, luar biasa. Tapi kayaknya ukuran kacamata kita sama Mas. Tapi saya nggak punya yang hitam gitu Gus. Maksa banget ya. Soalnya yang Gus pakai kemarin kan didudukin patah katanya. Iya, patah. Ceritanya gimana tuh Pak? Cerita dulu Gus. Jadi semalam kumpul sama Ustadz Yusuf Mansur dengan teman-teman dari E-News. Kita makan malam. Lah, pas pakai saya telepon, kacamata saya patah diduduki kayak Ustadz Yusuf Mansur. Tapi memang tadi Ustadz Yusuf Mansur WA sama saya. Sorry Gus, yang matain saya, tapi yang ganti Mas Sandi katanya. Dan tidak hanya itu barangkali, kunci kesuksesan Mas Sandi 2024. Amin. Amin.